Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Lutfi Azmi Haikal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi rumus trigonometri untuk kelas 11 SMA. Yang dimulai dari yang pertama ada aturan sinus dan kosinus, yang kedua ada rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut, yang ketiga ada rumus trigonometri untuk perkalian sinus dan kosinus, dan yang terakhir ada rumus trigonometri untuk penjumlahan dan pengurangan sinus, kosinus, dan juga tangen. Baiklah, untuk sub materi yang pertama kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Nah, untuk rumus umum dari aturan sinus ini, jika terdapat segitiga ABC dengan sudut A menghadap ke sisi A, sudut B menghadap ke sisi B, dan sudut C menghadap ke sisi C, maka berlaku persamaan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk menjawab setiap perhitungan yang berkaitan dengan aturan sinus ini, digunakan dua perbandingan dari tiga perbandingan tersebut, sehingga akan terbentuk persamaan. Maka aturan sinus ini hanya dapat digunakan dalam perhitungan jika pada sedikit diketahui dua sisi satu sudut atau satu sisi dua sudut. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 10 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan sudut ABC sama dengan 60 derajat, maka berapa panjang BC? A. 10 cm, B. 20 cm, C. 10 akar 3 per akar 2 cm, D. 4 akar 2 cm, atau E. 10 akar 6 per 3 cm. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Baiklah, untuk langkah yang pertama, kita gambar dulu segitiga ABC dengan menyatakan sisi-sisinya dan juga sudut-sudutnya yang diketahui dalam soal. Di antaranya, sudut BAC sama dengan 45 derajat, sudut ABC sama dengan 60 derajat, serta sisi AC sama dengan 10 cm. Lalu, akibat dari sudut B yang menghadap ke sisi AC, serta sudut A yang menghadap ke sisi BC yang ditanyakan dalam soal, maka dari dua pasangan tersebut, dapat kita buat dua perbandingan dengan menggunakan aturan sinus, sehingga diperoleh persamaan BC per sin A sama dengan AC per sin B. Lalu kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh BC per sin 45 derajat sama dengan 10 per sin 60 derajat. Lalu kita lakukan operasi perhitungan, sehingga diperoleh BC sama dengan 10 akar 6 per 3 cm. Dan jawabannya adalah E. Baiklah, yang kedua adalah aturan kosinus. Nah, pada aturan kosinus ini terdapat tiga buah rumus yang berlaku untuk satu buah segitiga. Nah, rumus tersebut digunakan untuk menentukan panjang sisi jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, bisa kita ambil rumus yang pertama. Karena yang diketahui adalah sudut A dan juga sisi B dan sisi C yang mengapit sudut A tersebut. Lalu yang ditanyakan adalah sisi A yang berhadapan dengan sudut A tadi, maka berlaku persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Nah, ini juga berlaku untuk mencari banyak sisi lainnya dengan menyesuaikan konsepnya. Nah, dengan mengubah sedikit persamaan ini, kita juga bisa menentukan besar sudut jika diketahui semua panjang dari sisi-sisi segitiga tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Ini merupakan soal latihan PUN 2019. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari titik C dengan sudut ACB sama dengan 45 derajat. Jika jarak CB sama dengan P meter dan CA sama dengan 2P kuadrat meter, maka panjang terowongan adalah A. P akar 5 meter, B. P akar 17 meter, C. 3P akar 2 meter, D. 4P meter, atau E. 5P meter. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, untuk langkah pertama kita buat dulu gambar ilustrasinya. Nah, dapat dilihat dari gambar ilustrasi bahwa yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke titik B yang merupakan panjang dari terowongan tersebut. Lalu, jarak dari sudut pandang C ke titik A itu adalah 2P akar 2 meter, sementara dari sudut pandang C ke titik B itu panjangnya P meter. Lalu, yang terakhir yang diketahui sudut dari ACB itu sebesarnya 45 derajat. Lalu dengan menggunakan aturan kosinus, maka dapat diperoleh persamaan yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AC kali BC dikali cos 45 derajat. Lalu
dengan memindahkan kuadrat ke sisi kanan sehingga menjadi akar dari AC kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AC kali BC kali cos 45 derajat. Lalu dengan memasukkan angka-angkanya dan melakukan proses perhitungan, diperolehlah jawabannya, yaitu AB sama dengan P akar 5 meter, sehingga jawabannya adalah A. Baiklah, untuk sub materi selanjutnya yaitu rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut. Dapat dilihat terdapat 6 buah rumus yang berlaku untuk sin, cos, dan juga tan, yang masing-masing itu mempunyai rumus jumlah dan selisihnya. Nah, ada cara yang mudah untuk menghafal rumus-rumus tersebut. Untuk rumus sin, itu penjabarannya memiliki tanda yang sama dengan yang ditanyakan, baik itu rumus jumlah maupun selisih. Sementara untuk rumus yang cos, itu penjabarannya memiliki tanda yang berlawanan dengan yang ditanyakan. Jika itu rumus jumlah, maka penjabarannya adalah minus. Sementara jika itu rumusnya selisih, maka penjabarannya adalah plus. Lalu yang terakhir untuk rumus tan, itu karena bentuknya adalah rumus pembagian, maka untuk menghafal dengan cara yang mudah, jika itu rumus jumlah, maka bagian yang letaknya di sebelah atas itu memiliki tanda yang sama dengan yang ditanyakan. Sementara yang di bagian bawah itu tandanya berbeda. Begitupun dengan rumus yang selisihnya juga. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Nah, untuk pembahasannya, awalnya kita uraikan sin 75 derajat ini menjadi sin dalam kurung 30 derajat plus 45 derajat. Lalu kita gunakan rumus jumlah dua sudut sin, sehingga diperoleh sin 30 derajat dikali cos 45 derajat tambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Lalu dengan operasi perhitungan, maka diperoleh jawabannya yaitu 1/4 dalam kurung akar 2 plus akar 6. Lalu untuk contoh soal selanjutnya yaitu diketahui A, B, dan C adalah sudut suatu segitiga. Jika tan A sama dengan 1/3 dan tan B sama dengan 1/2, tentukan nilai dari cos C. Nah, kita lihat dalam soal bahwa yang ditanyakan adalah cos, sementara yang diketahui adalah tan. Nah, maka kita harus mencari tahu dulu nilai cos dan sin dari A dan juga B dengan cara kita membuat segitiga siku-siku yang masing-masing itu untuk mencari nilai sin dan cos dari sudut A dan juga sudut B. Nah, lalu kita buat dan kita gunakan prinsip teorema Pythagoras sehingga diperoleh sin A dan cos A-nya serta sin B dan juga cos B-nya. Lalu Lalu karena kita ketahui bahwa dalam soal sudut A, B, dan C itu adalah sudut suatu segitiga, maka untuk mencari sudut C, dapat kita buat persamaan C sama dengan 180 dikurang sudut A ditambah sudut B. Lalu karena nilai cos C itu sama dengan nilai cos dari 180 derajat dikurang A ditambah B, maka selanjutnya untuk sudut dari 180 derajat dikurang A ditambah B itu kan berada di kuadran kedua, maka sekarang nilai cos dari sudut yang berada di kuadran kedua itu menjadi negatif, maka nilai cosnya menjadi negatif untuk sudut A ditambah sudut B. Lalu kita operasikan dengan menggunakan rumus dari penjumlahan sudut untuk cos, yaitu rumus yang ketiga, sehingga didapatkan min dalam kurung cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Lalu kita masukkan nilai dari cos A, cos B, sin A, dan sin B yang telah kita dapatkan tadi, sehingga kita operasikan dan diperoleh akhirnya adalah min setengah kali akar 2. Baiklah, untuk contoh soal selanjutnya, apabila tan 9 derajat sama dengan P, tentukanlah nilai dari tan 54 derajat. Angka awalnya kita uraikan dulu tan 54 derajat menjadi tan 45 derajat ditambah 9 derajat. Lalu kita gunakan rumus
rumus penjumlahan sudut tan sehingga diperoleh tan 45 derajat ditambah tan 9 derajat per 1 min tan 45 derajat dikali tan 9 derajat. Lalu karena kita ketahui bahwa di soal disebutkan bahwa tan 9 derajat sama dengan P, lalu juga untuk 45 derajat itu kan sudut istimewa, sehingga dapat kita ketahui nilai dari tan 45 derajat itu berapa, sehingga hasil akhirnya diperoleh 1 plus P per 1 min P. Baiklah, untuk sub materi selanjutnya yaitu rumus trigonometri untuk perkalian sinus dan kosinus. Dapat kita lihat dalam tabel ada 4 buah rumus yang akan dipakai dalam operasi perkalian sinus dan kosinus. Bisa perkalian antara sin dengan cos, terus cos dengan sin, atau sin dengan sin, atau cos dengan cos dengan dua sudut yang berbeda. Dapat kita lihat penjabarannya seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama. 3 sin X kali sin Y itu berapa? Nah, dapat kita gunakan rumus yang keempat, yaitu rumus perkalian antara dua sin dengan sudut yang berbeda, sehingga diperoleh 3 kali setengah kali cos X min Y min cos X plus Y. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhir min 3 cos Y. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu cos 120 derajat dikali sin 60 derajat itu berapa? Nah, ini kita gunakan rumus nomor kedua, di mana diperoleh persamaannya setengah dikali sin 120 derajat ditambah 60 derajat dikurang sin 120 derajat dikurang 60 derajat. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhir adalah min 1/4 akar 3. Baiklah, untuk sub materi yang terakhir yaitu rumus trigonometri untuk penjumlahan dan pengurangan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk perbedaan di sub materi yang keempat ini dengan sub materi yang kedua itu adalah, di sub materi yang kedua itu adalah penjelasan mengenai cara mencari sin, cos, atau tangen dari jumlah atau selisih dua sudut yang berbeda. Sementara di sub materi yang keempat ini kita akan mempelajari cara mencari penjumlahan dan pengurangan dari dua sin atau cos atau tangen dari dua sudut yang berbeda. Lalu dapat dilihat dalam tabel ada 6 buah rumus yang digunakan, dan itu masing-masing dari sin, cos, dan tangen mempunyai rumus penjumlahan dan pengurangannya masing-masing. Dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nyatakanlah bentuk sin 5x ditambah sin x sebagai bentuk perkalian. Nah, untuk langkah awalnya kita gunakan rumus penjumlahan sin, sehingga diperoleh 2 dikali sin setengah dalam kurung 5x plus x dikali cos setengah dalam kurung 5x min x. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhirnya 2 kali sin 3x dikali cos 2x. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal selanjutnya yaitu cos 35 derajat dikurang cos 25 derajat. Nah, ini kita gunakan rumus pengurangan kosinus, sehingga diperoleh persamaannya min 2 dikali sin setengah dalam kurung 35 derajat ditambah 25 derajat dikali sin setengah dalam kurung 35 derajat dikurang 25 derajat. Lalu kita operasikan sehingga didapatlah hasil akhirnya yaitu min sin 5 derajat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu materi rumus-rumus dalam trigonometri. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Lalu saya juga mohon maaf bila dalam penyajian dan penjelasan materi saya kali ini terdapat banyak kesalahan. Saya berharap semoga apa yang telah saya berikan dan saya sampaikan pada teman-teman semua dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.